Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi ini bocah belajar tani akan update tentang perbedaan benih berkualitas number wahid dengan benih asal-asalan. Jadi buat dulur semua, ini pembuktian bahwasannya faktor benih itu sangat menentukan daripada perawatan dan juga tingkat kesulitan dalam bertani bawang merah. Ini dulur, saya akan buktikan bahwasannya pemilihan benih itu wajib hukumnya karena agar mempermudah dalam perawatan. Ini ada beberapa bedeng. Ini ada 9 bedeng. Ini yang 7 itu yang 6 itu 100% setiap bedeng itu milik benih dari tajuk GY. Yang masa dormansi sudah memang layak untuk ditanam karena sudah siap tumbuh, dan hasilnya ini dalam waktu 7 hari sudah dikatakan 100% tumbuh. Rata-rata panjang daun sudah 5 cm sampai 8 cm. Nih. Dan nanti akan saya tunjukkan dan jelaskan tentang benih yang kurang berkualitas. Jadi masa simpan yang asal-asalan. Jadi di ujung sana itu ada tanda kayu itu, sampai ke ujung sana itu benih masa dormansi sekitar 2 bulan. Dan sebelahnya dari kayu itu masih benih tajuk GY. Ini sangat signifikan sekali dulu kelihatan. Ini masih benih tajuk GY. Ini sudah 100% tumbuh. Dan di sebelahnya itu yang ada kayu melengkung itu sebelah ke sana itu benih dormansi 2 bulan. Memang tumbuh dulur, tapi tidak merata. Itu yang dikatakan benih di treatment. Jadi benih belum masuk masa tanam atau belum siap tumbuh, kemudian di treatment, bahasanya di kelantang, di segala macam itu tetap kalah dulur. Tidak akan maksimal seperti yang dia memang dormansinya sudah layak untuk ditanam. Nah, ini juga tajuk GY. Kenapa di situ kok nggak saya jadikan satu ini tajuk GY? Karena saya agar membedakan. Jadi ini sengaja saya kasih jarak karena nanti biar kelihatan sekali dulu. Jadi sebelah sana itu benih yang sudah siap tumbuh dan layak untuk ditanam. Ini benih asal, dan ini benih yang juga sudah layak tumbuh. Nah, nanti biar kelihatan dulu perbedaannya. Dan ini benih terlarang lokal pembenihan di sini. Ini hampir 90% tumbuh karena ini 4 bulan simpan. Dan untuk varietas ini memang walaupun 2,5 bulan sudah bisa ditanam dan tumbuh walaupun agak telat. Ini sudah kelihatan semua dulu tunasnya, sudah mulai mengeluarkan daunnya, tapi masih tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang baru keluar kecil. Memang dari faktor daun ini lebih bagus daripada tajuk kalau baru keluar. Ini lebih besar-besar daunnya. Lebih besar-besar daunnya, untuk pertumbuhan daunnya lebih kelihatan sekali. Lebih besar-besar karena ini juga benih super. Super itu bukan kualitas benihnya dulur, super, tapi ukurannya yang super besar-besar. Tapi tetap kalah dengan pertumbuhannya dengan yang tajuk. Bisa dilihat dulu. Ini tajuk dari pembenihan GY.
Ini akan saya tunjukkan dulu. Ini yang tajuk. Ini yang benih sudah siap tumbuh dan memang dormansinya sudah mencukupi. Dan ini yang asal. Nah, tidak tumbuh rata. Kalau ini rumput dulur ini. Ini Thailand. Seperti itu dulur. Untuk itu kenapa dulur semua dalam pemilihan benih wajib mendapatkan rekomendasi dari informasi-informasi atau pembenihan yang sudah terpercaya, karena ditakutkan itu nanti hanya asal bilang sudah siap tanam tapi belum siap tumbuh. Nanti bakalan susah dalam perawatannya dulu. Hati-hati dalam pemilihan benih, karena itu juga faktor penentu tingkat keberhasilan dari pertanian bawang merah. Nah, itu Pak Pandi. Beliaulah awal mula sejarah petani bawang merah di Desa Ngadipuro dulu. Itu pekerjanya dulu itu beliau ikut jadi pekerjanya orang Jawa Tengah yang pertama kali tanam bawang merah di sini. Dan saya ini cuma penerus saja. Beliaulah pertama, Pak Pandi. Memang benih tajuk G, mantap ini. Nah, ini hitam-hitam ini arang sekam dulur. Jadi dia itu, nih lihat, ini arang sekam ini. Memang dari atas, dari permukaan tanah tidak terlihat, tapi begitu kita korek sedikit, maka arang sekam di bawahnya akan sangat nampak sekali. Ini musim kemarau, jadi wajib kita lakukan penyiraman setiap hari sampai usia minimal 15 hari. Dan setelah itu kita lihat kondisi tanaman, bisa diselang atau harus disiram. Intinya dalam pertanian bawang merah itu, tanah itu jangan terlalu kering, tapi juga tidak boleh tergenang atau bantat untuk tanahnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, karena kalau tanah itu bantat atau terlalu lembab, itu juga beresiko terhadap pH tanah yang turun. Ini untuk pupuk dasar kemarin saya lakukan pemberian SP26. Ini rencana nanti di 10 HST kalau memang ini sudah tumbuh keseluruhan, baik yang benih kualitas maupun yang kurang berkualitas, nanti akan dilakukan pemupukan susulan pertama. Rencana pupuk susulan pertama tetap menggunakan SP26, juga ditambahkan NPK 16. Jadi kita menaikkan kadar fosfatnya. NPK 16 kita mix dengan SP26, bertujuan untuk meninggikan fosfatnya. Itu dulur, jadi fungsi dari fosfat itu adalah pembentukan batang. Itu kenapa saya tinggikan fosfat, agar saya berkeinginan
batangnya itu besar, popornya nanti jadinya besar. Karena ini juga musim kemarau, jadi pemberian nitrogen itu juga bisa dilakukan dulur. Agak lumayan, enggak apa-apa. Yang penting kita cek terus tanahnya, kondisi tanah. Apakah kondisi tanah itu mampu menerima atau kita berikan nitrogen yang berlebih, karena kadangkala itu jika terlalu tinggi N itu resiko untuk pH drop itu sangat tinggi juga. Baik dulur, cukup sekian informasi dari Bocah Belajar Tani. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan pasti saya jawab. Sebisanya Bocah Belajar Tani pasti jawab. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.